Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke. Hari ini adalah tentang keberlimpahan setelah masa paceklik kemarin. Somehow dengan kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, gambar ikannya itu, maka ada hal yang berakhir. Jadi materi atau pengetahuan atau tingkat spiritualitas kita yang kita perjuangkan dan kita peroleh pada akhirnya itu membuka kita pada satu periode, menghentikan periode yang sebelumnya, something like that. Ya, tapi perjuangan kita worth it lah. Nah, saya mengambil untuk tanggal 25 Mei ini satu kartu dari Queen of the Moon Oracle, dan yang keluar jumping ya adalah Waxing Gibeos 5. Dan setelah saya melihat memang pada tanggal ini, tanggal 25 memang Waxing Gibeos. Jadi waxing itu artinya sedang mengarah ke bulan purnama. Gibeos itu artinya bulatannya besar, seperti pundaknya kamel, onta. Itu bahasa Latin. Nah, jadi memang sesuai dengan situasi pada saat ini. Dan apa sih sebenarnya makna dari waxing Gibeos yang 5 ini? Ya, adalah fokus. Fokus. You must focus on the task at hand right now. There is no room for a scattergun approach. Scattergun approach itu kalau nembak itu kemana-mana, nggak jelas apa yang, ya kalau kena syukur, kalau nggak ya udahlah gitu ya. Nggak, kayaknya tenaga kita terbatas, waktunya terbatas, duit kita juga nggak banyak-banyak untuk semua coba-coba yang macam-macam. Jadi kita fokus. Put on the blinkers and do not listen to gossip or negative people. If you make a mistake, it is your mistake to make. Don't waste your focus. Do not spill your attention into too many pieces. Iya, jadi fokus, jangan biarkan tenaga kita kemana-mana. Kalaupun pada akhirnya kita melakukan sesuatu dan tidak mendengarkan ucapan orang lain, kita tetap bisa mengatakan ini kesalahan kita, bukan hal yang harus kita sesali, bahwa kita mengambil power yang ada di diri kita untuk menunjukkan kepada diri kita apa yang ingin kita lakukan. Itu pesannya. Kemudian di Earth Keeper di sini adalah just as you're involved in co-creating your world, you are also responsible for its well-being. Ya, jadi kalau kita mengambil sesuatu dari bumi, maka kita juga punya kewajiban untuk memastikan bumi itu baik-baik saja. Jadi nggak kita tinggalkan dalam kondisi tercabik-cabik. Ya, jangan memaksa, jangan mengambil sesuatu dan kemudian membiarkannya terbengkalai. The Earth Keepers are dedicated to the stewardship of the earth and all life. They choose to hold the sacred dreams of a planet where all beings live in peace and where the rivers and the air are clean. Remember that everything you do has an impact for 7 generation. Itu yang kedua pesannya, artinya kita juga seimbang terhadap bumi. Dan karena besok adalah bulan purnama, gerhana bulan, ditambahin lagi supermoon, gerhana supermoon yang flower ya, karena warnanya pink atau merah, apapun macam-macam menjelaskan, karena itu ada ekspresi emosi juga. Itu menunjukkan betapa situasi ini ditunggu, dan gerhana bulan ini akan bisa dilihat di semua wilayah di Indonesia, dan itu terjadi pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Jadi it's a nice thing that we can menyaksikan ya, menjadi saksi dari keindahan alam ya. Jadi mungkin bulan dan segala macam Earth Keeper yang muncul tadi dalam pesan itu membawa kita untuk berpikir menyatukan diri kita dengan alam.
Oke, sebenarnya kalau dari 3 kartu yang jumping dari Gateway Oracle, dan saya tadi mengatakan bulan purnama, sebenarnya ini adalah satu gerbang. So, gerbang apa itu? Kalau kita tanyakan adalah gerbang ketika dulu kita sudah share diri kita dengan semua keunikan kita, ya, dan dengan semua keunikan kita, kita menjadi bermakna buat masyarakat. Mungkin tidak mudah diterima karena masyarakat belum tentu paham keunikan kita, tapi somehow mereka sudah mengerti bahwa kita datang dengan cinta, dengan intensi membantu. Nah, ini somehow pada saat ini kita seperti receiving from angels, ya, kayak shimmering wings of angels embrace me with love. Jadi ketika kita dengan berani ngelewatin satu periode di mana berat banget mendobrak pintu, mengenalkan bagian dari diri kita yang tidak mudah diterima oleh orang lain, tapi kita tetap bersinar sebagaimana adanya kita, somehow kita mendapatkan reward lah, ya. Kita rising above. Karena apa? Karena kita berani menunjukkan siapa diri kita di tengah situasi di mana semua orang itu punya drama hidupnya sendiri, dan kadang-kadang drama hidupnya itu kayak dilemparkan kepada kita dengan subjek bahwa itu adalah kita, ya. Jadi kepahitannya mereka tuh kayak dilemparkan ke kita seolah-olah kita tuh hidupnya sama pahitnya dengan mereka, which is not true, ya. Saya perlu ingatkan, kadang-kadang orang tuh banyak sekali mencerca orang lain tanpa melihat bahwa itu sebenarnya yang dia lemparkan itu adalah kelamnya dia. Dan orang yang menerima kelamnya itu menyangka bahwa itu memang tentang diri yang menerima, padahal bukan. Itu adalah tentang orang yang melemparkan, karena dia yang punya kelam tersebut, bukan kita. Ya, rising above. So, jangan melemparkan kelam ke orang lain. Karena apa? Karena nanti juga akan balik ke kita. Remember that, ya. I see only beauty and grace. Oke, kita lanjut dengan chart astrologinya hari ini. Ya, ini adalah persiapan akan terjadi gerhana, not gerhananya, sebenarnya bulan purnamanya adalah ketika bulan dan matahari tepat oposisi. Kita lihat kan matahari sekarang ada di Gemini. Berarti nanti dia akan posisi ketika bulan ada di Sagittarius. Cerita tentang Sagittarius akan dibawakan besok. Jadi sekarang kita berpikir tentang misteri karena dia masih ada di Scorpio. Masih ada hal yang rahasia untuk besok itu justru akan dibongkar semua. Dan karena gerhana dengan situasi itu terbuka, maka ada hal yang berhenti, ada hal yang dimulai. Jadi kalau ada rahasia, kemudian kita mengetahui rahasia tersebut, kita terhenyak, tapi kemudian, loh kalau gitu ngapain saya harus begini, ya? Kemudian tiba-tiba saya punya haluan yang berbeda. Jadi ini sebenarnya sama dengan cerita yang di depan, bahwa informasi yang terkuak besok dan mungkin sudah dimulai dari sekarang itu adalah pemberian. Seberapapun mungkin kita suka menerima, kenapa? Karena dari kirinya adalah cross-nya itu. Jadi sebenarnya buat kita beban, but somehow kita berhenti melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Nah, karena bulan pada hari ini square dengan Saturnus, maka sepertinya kita harus menghadapi tokoh yang suka menghakimi kita, somehow something like that. Jadi yang itu tadi, mungkin kelamnya itu ada di mereka. Jadi be careful kalau ada orang kritik kita. Bukan berarti kita tidak menerima kritik, ya, bukan itu maksud saya. Bahwa kalau kritik orang itu membangun kita, itu adalah hal yang sangat positif, seberapapun itu nyelekitnya. Tapi kalau memang kita sadar bahwa yang dikatakan kepada kita itu bukan tentang kita, tetapi tentang dia, maka kita perlu mengembalikan balance kita dan melihat kita apa adanya. Kenapa? Karena kemudian kita mampu rise above that. Ya, tadi gambarnya rise above maksudnya adalah seperti itu. Dan ya, hari ini come on, the Magician and the Lovers, Ace of Cups sebagai saran. Dan apa tantangannya?
Iya, tantangannya kita nggak mau kasih pemaafan kalaupun ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita atau pernah berbuat salah kepada kita, karena akan ada revelation kan besok, dan mungkin sudah dirasakan dari sekarang. Belajarlah untuk melihat ini bukan sebagai pihak dengan muka tertentu, karena kita kalau punya muka tertentu di depan itu kita bisa mentarget pisau-pisau kita lempar ke dia. Jangan. Tapi selalu berprasangka baik pada semesta bahwa apapun yang di depan kita itu hanyalah alatnya untuk mengarahkan kita pada jalan yang sebenarnya memang yang terbaik untuk kita, kalau kita selalu berprasangka baik kepada semesta. Oke, intinya adalah pada hari ini kita merasa ada keajaiban atau kita mampu mulai berkreasi. Dan ini datangnya dari hati. Datangnya dari hati. Karena kita mengarah pada hal yang memang untuk kita the lovers itu kan jodoh. Tapi jodoh yang tidak mudah untuk kita peroleh. Tetapi ini adalah hal yang sangat produktif karena kita meant to be with apapun itu jodohnya, ya. When you are in the present moment, nothing can harm you. Iya, jadi sebenarnya kadang-kadang kita khawatir tentang sesuatu yang dibalik, yang kita tidak pahami, sehingga kita kemudian menghabiskan energi untuk ketakutan tersebut. Kalau kita fokus pada hari ini, titik ini, dan berpikir apa yang bisa kita lakukan pada hari ini dengan sebaik mungkin, dengan penuh keberanian, dengan penuh cinta kasih kepada pencipta kita, maka sebenarnya tidak ada yang bisa mencelakai kita, karena kita percaya hanya satu yang bisa melindungi kita. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.